Selamat pagi Kak, apa ada yang bisa dibantu? Ini dok, ini kucing saya sering garuk-garuk sampai luka, terus di sini bulu-bulunya ada yang rontok gitu dok. Kira-kira gejala-gejalanya dari kapan ya Kak? Sudah seminggu yang lalu dok. Oh, dari seminggu yang lalu ya. Nafsu makannya gimana Kak? Atau agak sulit, agak rewel atau gimana? Ini dia jarang makan dok. Ini kalau dikasih makan dia nggak mau. Oh, apa udah divaksin ya Kak? Kalau itu yang ini si adik ini belum vaksin sih dok. Oh, masih belum vaksin. Iya belum vaksin. Kalau akhir-akhir ini apakah kakaknya sering keluarin si kuningnya dari rumah atau gimana? Kebetulan kucing ini tuh liar ya, maksudnya kadang dia suka main keluar. Oh, berarti suka main di Iya, luar juga. suka main keluar. Oh, ya. Kak, permisi, izin saya tiba dulu ya Kak. Ini umurnya kira-kira berapa? Ini sudah 6 bulan. Oh, ini 1,5 kilogram. Namanya siapa Kak? Namanya Aisyah. Oh, Aisyah. Diam. Ini apa namanya? Iya, begini ya? Iya, ini lagi betina. Ini rewel ini. Oh iya, rewel terus ya. Iya. Kak, untuk diagnosanya saat ini itu adalah eksim. Ini bulu-bulunya ini rontok, ini ada kemerahannya. Nah, ini makanya si Aisyah ya tadi ini merasa gatal, makanya ini garuk-garuk terus. Nah, ini saya tuliskan resepnya. Nanti kakak bisa tebus di farmasi kami. Oke, terima kasih dok. Ini Mbak. Oh iya, ada yang bisa dibantu? Ini tebus obat, ini resepnya dari dokter. Oh iya, oke. Mohon ditunggu sebentar ya, Mbak. Ini sih, Mbak. Ini ada resep dari dokter, tolong dibuatin ya. Oke. Makasih ya, Mbak. Oke. Udah kabur. Gila. Kamu aku bayar Pak. Oh ya. Masih lah, dimakan. Kalau di sini
Jadi ini ada obatnya, ada 3 macam. Izin menjelaskan Mbak, ini obat yang pertama fungsinya sebagai anti alergi, diberikannya 3 kali sehari setelah makan. Ini ada obat kedua, fungsinya sebagai vitamin B untuk penambah nafsu makan. Diberikannya setengah tablet 1 kali sehari setelah makan ya Mbak. Ini obat terakhir, dia itu obat luar, bentuknya bedak tabur. Fungsinya untuk mengurangi rasa gatal pada kucingnya ya Mbak. Ini bentuk obatnya seperti ini. Ini ya Mbak, obat-obatnya. Ya, terima kasih banyak. Oke. Semoga cepat sembuh. Iya, terima kasih. Kucing Aisyah milik Nyonya Dewi mengalami eksema atau dermatitis atopik. Kucing Aisyah diberikan obat berupa pil yaitu BSO padat yang mengandung beberapa bahan obat kausatif yaitu amoksisilin, diphenhidramin HCl, dan juga prednison. Amoksisilin sebagai antibiotik, efek bakterisid terhadap bakteri pada fase multiplikasi. Amoksisilin akan menginhibisi biosintesis dinding sel bakteri dan menyebabkan eradikasi bakteri. Amoksisilin ini diberikan 75 mg. Kemudian ada diphenhidramin HCl yaitu sebagai antihistamin. Generasi pertama yang bekerja dengan berkaitan pada reseptor histamin 1 otot polos, sel endotel vaskular, saluran cerna, sel imun, uterus, dan sistem saraf pusat. Diphenhidramin bekerja secara selektif pada reseptor H1 sebagai antagonis yang kemudian menurunkan kerja histamin. Kemudian ada juga prednison sebanyak 1,5 mg. Prednison berfungsi sebagai antiinflamasi yang terdiri dari aspek farmakodinamik dan farmakokinetik, bekerja dengan cara menghambat migrasi sel polimorfonuklear atau PMN. Selain daripada remedium kardinal yang sudah saya sebutkan, juga ada vehikulum berupa bolus alba dan vaselin album. Pada resep tertulis Misevac pil datalis dosis numero quandesim signa terdide pil uno, yang berarti buatlah sediaan pil sebanyak 15 dan aturan pemakaiannya sebanyak 3 kali sehari 1 pil. Dan artinya juga obat ini akan habis dalam 5 hari. Kucing Aisyah dari Nona Dewi mendapatkan obat tabur yang berupa obat untuk penggunaan luar. Kandungan obat ini ada asid salisilik 5 gram, asid tenik 5 gram, zinki oxide 10 gram, Adeps janae 2%, talkum AD 100 gram. Lalu DA 1/4, yang artinya semua bahan tersebut dibagi 4, yang berarti asid salisilik 1,25 gram, asid tenik 1,25 gram, zinki oxide 2,5 gram, Adeps janae 0,5 gram, talkum 25 gram. Fungsi dari bahan-bahan tersebut, asid salisilik fungsinya sebagai antiinflamasi dan antiseptik ringan. Asid tenik fungsinya mempercepat penyembuhan dan mengurangi iritasi kulit. Zinki oxide fungsinya melindungi kulit dari iritasi dan peradangan dan memiliki sifat antiseptik ringan. Adeps janae fungsinya untuk membantu bahan aktif lain menyerap lebih baik ke dalam kulit. Talkum fungsinya sebagai pembawa dari bedak tabur dan memiliki sifat menyerap kelembaban. Selain itu, fungsi bedak tabur sebagai anti gatal.
Kemudian juga ada obat suportif yang diberikan dalam bentuk tablet, yaitu vitamin B kompleks yang mengandung vitamin B1, tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 asam folat, dan B12 kobalamin. Farmakologi dari vitamin B kompleks ini sebagai prekursor pada berbagai proses metabolisme asam amino dan karbohidrat. Pada resep tertulis vitamin B kompleks yang diberikan sebanyak 3 tablet dan aturan pemakaiannya sekali sehari setengah tablet. Setelah teruji klinis bahwa suatu bahan dapat memberikan pengaruh farmakoterapi, bahan tersebut dibuat menjadi sediaan obat di pabrik untuk diproduksi secara higienis dan dalam jumlah yang besar. Seorang dokter hewan memiliki peran di pabrik produksi obat, yakni antara lain: pertama, memastikan obat diformulasi dengan dosis yang tepat untuk setiap spesies hewan dan menjamin bahwa komposisi obat telah memenuhi standar keamanan bagi hewan tanpa menyebabkan efek samping yang berbahaya. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada tenaga penjualan dan peternak tentang penggunaan obat yang benar. Yang ketiga, memastikan proses produksi sesuai dengan standar Good Manufacturing Practices atau GMP dan regulasi, serta memastikan pabrik mematuhi peraturan yang berlaku termasuk standar internasional seperti WHO. Yang keempat, memantau kualitas bahan baku dan produk akhir agar aman digunakan. Yang kelima, berperan dalam penelitian dan pengembangan obat baru sesuai kebutuhan kesehatan hewan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keamanan dan efektivitas obat melalui uji klinis pada hewan. Selanjutnya yaitu uji mutu obat. Uji mutu obat adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas suatu obat sebelum disetujui untuk dipasarkan. Uji ini meliputi beberapa aspek, antara lain: 1. Identitas, memastikan bahwa obat yang diuji sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 2. Kekuatan, menilai konsentrasi atau dosis aktif bahan obat. 3. Kemurnian, memeriksa adanya kontaminasi atau zat asing yang tidak diinginkan. 4. Kestabilan, menguji daya tahan obat selama periode waktu tertentu dan dalam kondisi penyimpanan yang berbeda. 5. Metode pengujian, menggunakan berbagai metode analisis seperti kromatografi, spektroskopi, dan teknik lainnya. Uji mutu obat ini sangat penting untuk melindungi dan memastikan bahwa obat yang beredar aman dan efektif untuk digunakan. Selanjutnya adalah peran dokter hewan pemerintah. Dinas Pertanian dan Ketahanan. Dokter hewan pemerintah memiliki tugas utama, salah satunya adalah bidang pengawasan obat hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang kajian lapang dan pengawasan obat hewan, Pasal 25 menyatakan bahwa persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengawas obat hewan adalah sebagai berikut: A. Dokter hewan berstatus aparatur sipil negara. B. Bertugas pada instansi yang menyelenggarakan kesehatan hewan. C. Telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat pelatihan pengawasan obat hewan. Dan D. Tidak berafiliasi atau memiliki konflik kepentingan dengan kegiatan usaha di bidang obat hewan. Lebih lanjut, seorang pengawas obat hewan yang adalah dokter hewan memiliki wewenang dalam pasal 26 dijabarkan bahwa A. Dokter hewan pengawas obat dapat melakukan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan perizinan usaha, penyediaan obat hewan, dan peredaran obat hewan. B. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan atau penerapan cara pembuatan obat hewan yang baik. C. Melakukan pemeriksaan terhadap obat hewan, unit usaha penyediaan obat hewan, dan peredaran obat hewan, serta alat dan cara pengangkutannya. D. Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan obat hewan. E. Melakukan pengambilan contoh obat hewan guna menguji keamanan, khasiat, dan mutunya. F. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan pendaftaran obat hewan, pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan, dan pemenuhan persyaratan pelabelan dan penandaan obat hewan. Dan G. Melakukan kajian lapang terhadap produsen asal luar negeri apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa seorang dokter hewan pemerintahan dapat melakukan inspeksi rutin dan lapangan kepada produsen, importir, eksportir, distributor, depo, apotek veteriner, pet shop,
poultry shop, dan toko obat hewan. Berarti, sebagai dokter hewan pemerintah yang bekerja di bidang pengawasan obat hewan, seorang dokter hewan memiliki tanggung jawab yang besar dan berpengaruh dalam proses perizinan dan peredaran obat hewan yang berlaku dan dapat diperdagangkan secara luas dan bebas. Setelah mendapatkan izin dari dokter hewan pengawas obat hewan, maka obat dapat diimpor, ekspor, atau didistribusi dan diperdagangkan. Obat dapat diajukan permohonan kajian lapang kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPV-TPP atau Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian secara daring. Permohonan kajian lapang dilengkapi dengan dokumen meliputi kuesioner kajian lapang, izin usaha importir obat hewan, dan surat penunjukan dari produsen obat hewan di negara asal yang masih berlaku.